Shalom, saya mau ajak kita baca bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14, sebenarnya dari ayat 1 ya, kalau mau lengkap. Tapi saya pikir ayat 16 saja sampai ayat 23, ya, saya bacakan dulu ya. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Perhatikan ayat 22 ini ya. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum ya, atau tertuduh karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Memang sebenarnya kita perlu baca ini seluruh kitab Roma ya, dan butuh waktu tentunya ya, perlu menggali sendiri ya. Kita dengar dari orang lain bagikan hal ini, lalu pandangannya akan memperkaya ya pengalaman kita bersama Tuhan. Nanti Tuhan akan ajarkan lebih detail. Yang penting kita punya hati terbuka, tanya sama Tuhan Roh Kudus ya. Jangan hanya pakai kemampuan otak kita. Ya, dulu ketika saya begitu antusiasnya kalau saat teduh, ya dulu kan belum ada kayak sekarang. Alkitab kan masih cetak. Jadi saya punya dulu ada yang King James, ya, ada teman belikan Amplified Bible yang cetak, ya, hardcover. Kemudian dulu kalau ayah saya pulang yang dari luar negeri, kalau di hotel tuh suka ada banyak Alkitab yang dibagikan ya, ditaruh di hotel juga dari The Gideons ya. Itu berbagai terjemahan. Biasanya King James, ada juga New King James dan sebagainya, tapi masih cetak semua. Jadi kadang-kadang kalau saya saat teduh itu ya di kamar kos saya kan pakai karpet. Saya taruh di lantai. Ya buka gitu. Ayat ini bahasa aslinya bukan bahasa asli, bahasa Inggris, terjemahan ini apa, terjemahan King James apa. Karena begitu hausnya. Nah, kalau hanya mengandalkan itu, bahkan saya punya dulu concordance ya, Strong Concordance. Jadi bisa lihat kata dalam bahasa aslinya itu apa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, terjemahannya apa. Gede sekali ya, lumayan berat gitu. Tapi kalau nggak hati-hati, itu juga belakangan saya baru sadar, itu cuma pakai otak gitu. Jadi otak ini kepala yang panas gitu. Belakangan saya belajar, ya nggak selalu perlu itu. Sebenarnya kita teduh, ya, apalagi kalau kita suka memuji menyembah Tuhan, jaga hati, nanti itu ada suara dari kedalaman gitu. Makanya dibilang di Yohanes pasal 7, ya, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu kata hati itu heart ya, itu terjemahan aslinya itu out of his belly ya, belly perut ya. Jadi sebagian hamba Tuhan percaya itu tempat roh kita, tempat Roh Kudus itu di situ. Kita lahir baru ya, out of our belly ya akan keluar aliran-aliran air hidupnya. Jadi kita teduh tenang ya. Sama juga kalau kita misalnya mau persiapan katakanlah mimpin pujian ya, saya
pengalaman saya ya udah lama sekali ya. Eh, Tentu nggak ada salahnya kita baru dengar lagu baru, coba lagu ini nggak boleh ya, boleh aja nggak salah. Tapi paling bagus itu sebenarnya kalau kita teduh tenang, nanti dari keheningan itu muncul satu lagu ya. Jadi belajar untuk mendengar Tuhan tuh berbicara kepada kita. Baru firman tuh bisa jadi kaya ya. Kita bisa bahasa Inggris lebih bagus lagi. Tapi kalaupun enggak, Tuhan itu bisa bicara sama kita dengan bahasa yang kita mengerti. Nah, perikop ini yang saya bacakan ini sebenarnya tujuannya adalah begini. Bangunlah hubungan dengan Tuhan, miliki keyakinan bahkan akan setiap tindakan yang kita lakukan bahwa ini memang Tuhan menuntun. Jadi kita nggak tertuduh gitu. Makanya dibilang di ayat 16, apa yang baik yang kamu miliki, kita percaya ini, Tuhan bilang ini. Jangan kamu biarkan difitnah. Ini memang kalau kita baca konteksnya soal makanan dan juga soal hari raya gitu. Ada yang bilang kita pakai kalender mana ini? Ya Masehi atau kalender Israel. Ya, ada Rosasana, ya ada kalender yang umum ya. Setiap tahun kan berganti tuh pengertiannya. Sebenarnya nggak salah sih. Kita tiap pelayanan tuh punya gitu satu pernyataan. Ini tahun baru, tahun apa gitu. Itu bukan berarti misalnya kalau kita bilang tahun ini tahun mujizat ya. Bukan berarti cuma di tahun ini aja mujizat itu. Tapi waktu dibilang tahun mujizat kita fokus gitu. Oh kita percaya ada mujizat. Nanti setelah lewat tahun berikutnya tetap mujizat bisa terjadi. Ya, jadi sebenarnya tuh tema-tema begitu yang menolong kita untuk fokus, apalagi tentunya para leader sudah berdoa untuk hal itu. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan. Kamu dapat apa pegang itu tentunya ya. Kita juga perlu terbuka, diuji dengan firman Tuhan. Lalu ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini sekian tahun yang lalu Ron Kenoly pernah nyanyikan lagu ini dan bagus sekali ya. Judulnya Righteousness, Peace, Joy in the Holy Ghost. Jadi yang dibilang kebenaran ini bukan truth, bukan firman Tuhan, tapi righteousness. Itu artinya posisi benar di hadapan Tuhan. Kamu orang benar. Ya. Kenapa? Karena dibenarkan. Itu status hukum, status benar diri di hadapan Tuhan. Itu sama seperti waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka sadar mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu sebenarnya mereka membuat diri benar di hadapan Tuhan dengan standar mereka. Tapi di hadapan Tuhan gak cukup. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, berarti ada korban, lalu mengenakannya pada manusia. Nah, itu standar righteousness atau benar diri yang Tuhan berikan bagi manusia. Nah, di perjanjian baru, itu adalah dibenarkan karena percaya kepada Yesus, bukan karena pekerjaan baik. Ya, ini yang perlu kita ingat. Jadi kerajaan Allah itu pertama adalah kita sadar akan soal kebenaran diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini orang benar. Ya. Walaupun mungkin, waduh baru saja marah misalnya gitu. Kita perlu sadar bahwa itu soal status. Ya. Nanti terpisah soal yang lain lagi. Itu soal roh lahir baru. Status anak Allah. Lalu selanjutnya ada damai sejahtera ya. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ada tuntunan dari Roh Kudus yang kita ikuti. Itu akan menimbulkan damai sejahtera dan sukacita. Nah ini salah satu kontrol kehidupan sehari-hari. Ya jujur saya sering kadang-kadang salah juga. Kalau dengar satu laporan negatif ya. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati kepancing. Kok begitu sih? Kok begini? Langsung wah naik. Nah itu boro-boro damai sejahtera ya, hilang damai sejahtera. Ya, kemarin dulu saya ngobrol dengan seseorang ya, dia cerita ya ada orang-orang yang hidupnya kan rapi banget gitu. Jadi dia datang di satu rumah yang
tinggal di situ nggak biasa rapi gitu. Jadi misalnya hal sepele lah ya. Saya dulu pernah juga di satu tempat ya, itu terbiasa kalau orang makan ditinggal gitu aja ya. Walaupun kenal Tuhan ya. Sisa makanan ditumpuk begitu aja, ada tempat sampah nggak dibuang. Nanti tunggu orang yang mengerjakannya. Nah, ketika saya dapat tanggung jawab untuk mengepalai bagian itu, saya bilang, "Oh, kita bereskan." Saya mulai dari diri saya. Gini ya, kalau habis makan, ini dibuang di tong sampah nih, dibersihkan. Nah, setidaknya sudah bersih, piringnya taruh di sini, sendoknya taruh di sini, jadi nggak berantakan gitu. Nah, kalau mau lebih baik, ya dicuci. Nah, saya masih agak sungkan waktu itu, ya. Karena kadang-kadang orang tuh cuci piring merasa kayaknya rendah gitu. Padahal enggak, ya. Saya belajar, ya, kalau saya mau ngajarin anak-anak saya mesti lakukan. Jangan sikap bosi gitu. Ya, lakukan hal itu, memberi contoh, dan saya enjoy. Bukan karena sekedar memberi contoh, memang enjoy, menikmati. Harusnya begitu. Nah, jadi ada orang yang mungkin datang ke tempat yang tidak seperti itu. Jadi ketika dia lihat, loh berantakan. Lalu dia mulai bereskan. Nah, waktu bereskan itu satu hal. Tapi apakah itu dilakukan dengan sukacita atau dengan kok jadi gua yang kerjain gitu. Nah, itu kan pilihan juga. Ya, sebenarnya. Tapi yang bagus ada yang kasih tahu nasihat. Kerjakan dan jangan mengganggu damai sejahtera saya. Karena nilainya itu tinggi. Dikatakan di sini, kerajaan Allah itu soal kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Walaupun situasi nampaknya itu nggak masuk akal, tapi ini damai yang dari kedalaman hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat selanjutnya bilang, kalau kita melayani Kristus dengan cara ini, kita berkenan ya kepada Tuhan, kita dihormati oleh manusia. Ya pasti beda dengan cara orang dunia. Orang secara umum mana mau. Saya dulu pernah di satu kantor, ada satu manajer yang fotokopi pun nggak mau. Padahal mesin fotokopi itu depan dia. Kan ada office boy, saya nggak digaji untuk fotokopi. Misalnya kayak begitu, office boy-nya lagi sibuk. Nah itu, kalau secara umum mungkin di dunia begitu. Tapi kenapa kalau kita bisa lakukan, kenapa enggak? Itu kan satu hal gitu kan ya. Kalau kita baca di Alkitab tuh pegawai-pegawai Salomo, cara mereka melayani itu membuat kagum Ratu Seba. Nah, kalau orang datang ke rumah kita misalnya, mereka lihat rumah kita, gimana anak-anak kita, gimana penilaian mereka. Atau kita ke rumah orang lain. Ya, saya suka ke rumah banyak rumah orang lah ya, entah orang kaya, orang sederhana. Tapi saya ketemu orang yang kaya, rumahnya rapi, bersih. Sampai kita masuk tuh rasanya mau pakai sepatu nggak enak, kita mau lepas. Saking bersihnya. Ada juga kaya tapi berantakan. Mungkin belum tentu disapu setiap hari. Tapi juga pernah ada ke rumah orang yang sederhana, tapi rapi. Itu saya masih ingat, saya punya teman SMA ya. Itu ubinnya ubin zaman dulu, yang warnanya tuh abu-abu agak hitam itu. Itu kalau nggak salah ya zaman dulu tuh kalau kita ngepel, karena saya juga pernah ngepel zaman dulu itu, bukan pakai kayu, jongkok ngepelnya tuh ya. Jadi ngepelnya tuh mundur jongkok gitu. Itu supaya mengkilat tuh kalau nggak salah dikasih parutan kelapa gitu. Waduh, itu mau ke rumahnya tuh mau masuk tuh kita lepas sepatu. Duduk di ubin tuh siang-siang di Jakarta adem dan bersih. Ya. Nah, jadi itu pilihan ya. Bagaimana kita mau membuat suatu. Nah, masalahnya kalau kita ke tempat yang tidak seperti kita harapkan, bagaimana kita jaga damai sejahtera kita? Dan itu juga bukan ukuran bahwa ini orang lebih rohani. Enggak begitu. Ya, status kita itu righteousness, benar diri di hadapan Tuhan karena dibenarkan oleh Kristus. Tapi ada kelanjutan yang namanya penyucian atau penyempurnaan atau sanctification dari jiwa kita. Itu butuh waktu seumur hidup. Nah, saya mau tunjukkan di sini ya. Langsung lompat ya.
Ayat 22, berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Ya, berbahagialah dia yang tidak kondem, tertuduh dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ada cerita ya, di Amerika ya, ada satu gereja membuat satu kebaktian Padang. Lalu ada satu wanita dari kelompok kayak gipsi gitu ya, yang pakaiannya seadanya ya, nyaris telanjang sebenarnya sih ya. Tertarik ya, ikut. Lalu dia ikut situ, dia dengar, kemudian singkat cerita dia bertobat lahir baru. Tapi dia masih biasa saja ya. Orang-orang ini di sana nggak negor dia, pakaianmu tuh cari yang lebih sopan dan sebagainya. Tapi setelah mungkin sekali dua kali kebaktian, dia tiba-tiba merasa kayaknya saya perlu pakaian yang ya lebih menutupi ya, lebih pantas. Langsung orang-orang kasih pakaian kepada dia. Ya. Nah itu nggak ada yang ngajarin. Ya. Jadi tiba-tiba ada rasa dorongan, tuntunan Roh Kudus, dan waktu dilakukan, dia bisa lakukan dengan penuh sukacita. Nah ayat 23, barang siapa bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ini ayat jarang dibahas ya. Kita banyak bicara, oh dosa itu mencuri, ya korupsi, atau ya banyak hal ya. Mungkin kemarahan, dendam, ketidaksetiaan, atau selingkuh, atau apapun. Betul, itu semua dosa. Tapi menurut ayat ini Paulus bilang segala sesuatu yang tidak kamu lakukan berdasarkan iman itu dosa. Nah iman itu apa? Iman itu muncul waktu kita dengar Tuhan bicara. Artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita mendengar dia bicara karena kita punya hubungan dengan dia. Lalu kita memutuskan untuk percaya, kita punya respon positif terhadap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Di situ muncul iman. Lalu kita mulai terima, ucapkan, akui, itu yang menjadi iman. Ya. Misalnya begini sekarang, saya punya kebutuhan. Saya belum melihat ini dari mana. Otak saya lihat bilang nggak mungkin lah, nggak kelihatan, nggak ada tanda-tanda. Tapi saya berdoa dan Tuhan kasih ayat Mazmur 23. Atau saya pernah ngalamin ya tahun lalu kalau nggak salah. Keluaran 14 ayat 14. Itu pas perjamuan kudus, pas dibagikan, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang bagi kamu, kamu akan diam saja. Hari itu masalah yang sedang saya hadapi selesai tanpa saya berbuat apa-apa. Secara logika nggak mungkin. Nah, waktu saya dengar itu, keputusan saya mau percaya. Makanya perlu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Perlu bangun pagi itu kenapa? Mempertajam pendengaran rohani kita. Ya, belajar dari Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Terus belajar memandang pada Tuhan. Jadi kita nggak dituduh gitu. Kamu lahir baru, udah. Baptis, udah. Ya, udah bahasa roh, udah katanya. Tapi kamu kurang doa, ya kamu jarang doa misalnya. Lalu kita rajin doa. Satu ketika kita banyak kesibukan, kita kurang doa. Terus kita mulai tertuduh. Ah Tuhan kayaknya udah gak dekat sama saya ya. Tuhan marah ya. Kemudian kok saya punya banyak masalah ya. Kelihatan ini karena saya gak setia gitu. Sebenarnya bukan karena Tuhan marah. Tuhan tetap mengasihi kita. Cuma indera rohani kita jadi sukar menangkap bahwa dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena kita biarkan diri kita tuh dihakimi oleh berbagai aturan. Oh kurang doa kamu. Saya kadang-kadang hati-hati kalau saya bagi pengalaman saya doa misalnya sekian lama. Karena orang berpikir oh mesti sekian lama dulu baru dijawab. Enggak juga. Masing-masing orang itu beda. Tapi poinnya adalah seberapa jauh kita bangun hubungan dengan Tuhan. Lalu kita terima itu. Ya. Apa yang dia katakan, mengatasi segala logika kita, lalu kita tidak biarkan dituduh oleh lingkungan atau oleh orang lain, dan kita bisa menerima yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini perlu kita jaga, ini dasar dari semua perjalanan rohani kita dan bangunan kehidupan rohani kita. Ya, haleluya, amin.